طابت جراحنا على صحف الهيام. حسين كيف تروي قلبي وأنت ضامي، حسين كيف تشفي جرحي وأنت دامي. وبلا رداء تهدي العطاء، وبلا رداء تهدي العطاء. تدعو الجميع لكربلاء. عظيم الجاه ووحي الله يصلي عليك من عليا. ألم الفراق لا يراه سوى الحبيب، وجراح السقم لا يراها سوى الطبيب. وطبيبي أنت والحبيب يا غريب. أنسى الوحيد مولى العبيد، طمع برحمتك يزيد. قطيع الرأس وتعطي الناس، قطيع الرأس وتعطي الناس. فأعطيني لقى العباس. عرفت أصول ديننا بدم ابن فاطم، وغدا الكتاب راسخا بدم الهواشم. فمفازتي إذا لهم أنا أغدو خادم. يا ابن الأمير هبني المسير، يا ابن الأمير هبني المسير. لمقامك قلبي أسير، بحق دماك وطهر ثراك. بباب القبلة دعني أراك. بجراح زينب السبية يا ابن طه، وبحق كل دمعة سكنت رداها. وبلطمة الخدود حين رأت أخاها. يا ابن الحسن دعنا معا، يا ابن الحسن دعنا معا. نمشي لمسلوب الكفن، وللمذبوح أراك تنوح، وللمذبوح أراك تنوح. وخدك سيدي مجروح. حسين مولاك، حسين مولاك.
عبد الله أبا عبد الله أبا عبد الله أبا عبد الله أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Pemirsa Safina TV yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiki ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmud al-ahmad al-abd al-mu'ayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajibin siyama baqiyatillahi fil aradin ajarallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Safina TV mengadakan program memperingati syahada Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, dan mengangkat tema yang sangat penting, dan tema itu adalah spirit kemerdekaan dalam Asyura. Izinkan saya sebelum masuk pada tema sedikit berbicara tentang filosofi kemerdekaan, hakikat al-hurriyah atau hakikat al-istiqlal. Kita semua tahu bahwa dalam bahasa Arab terkadang kemerdekaan disebut sebagai al-istiqlal atau ada kalanya juga dengan kata al-hurriyah. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat. Ayat ini ada di surat Yasin ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un."
Terjemahan sederhana daripada ayat ini adalah, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu sekalian akan dikembalikan. Dalam pandangan seorang muwahhid, orang yang mempunyai iman kepada Tuhan, dalam pandangan ahlu tauhid al-muwahhidun, tentu seorang muwahhid dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan yang bersifat mutlak ataupun absolut. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia adalah makhluk. Keberadaan kita ini adalah sesuatu yang bukan pilihan kita. Artinya seorang muwahhid menyadari bahwa dirinya sepenuhnya adalah hamba Tuhan, milik Tuhan. Tidak ada seseorang yang pernah merencanakan keberadaannya atau kehadirannya di dunia. Jadi seorang muwahhid setidaknya dia punya sebuah filosofi, punya sebuah pemikiran, punya sebuah keyakinan dan kepercayaan bahwa aku adalah hamba. Dan aku sepenuhnya milik Tuhan yang menciptakanku. Dan karena itu seorang muwahhid sejak awal dia sudah punya komitmen ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan Allah SWT, maka dia tidak punya alasan untuk tidak tunduk dan tidak menghamba kepada Allah. Bahkan lebih dalam dia memahami bahwa saya bahkan tidak mampu untuk merdeka dan bebas dari yang menciptakan aku. Karena seorang muwahhid meyakini bahwa keberadaannya secara mutlak bergantung kepada Allah SWT, bergantung kepada pencipta. Jadi seorang muwahhid ketika mengartikan kemerdekaan adalah kemerdekaan yang terbatas, kemerdekaan atau kebebasan yang tidak sampai melawan penciptanya atau menentang penciptanya, tidak tunduk atau tidak patuh pada penciptanya. Seorang muwahhid, seorang yang beriman, seorang yang bertuhan, dia memahami bahwa kemerdekaannya dan kebebasannya terbatas. Namun pada saat yang sama, penghambaan kepada Tuhan ini, kesadaran bahwa seorang muwahhid adalah hamba Tuhan, milik Tuhan, selalu bergantung kepada Tuhan, pada saat yang sama dia akan memahami bahwa ketika wujud saya ini sepenuhnya bergantung kepada Tuhan yang menciptakan saya, maka pada saat yang sama dia akan terbebas dari belenggu-belenggu lainnya, dari Tuhan-Tuhan palsu lainnya. Dia memang akan mengikat dirinya untuk patuh kepada penciptanya. Namun seorang muwahhid dan seorang yang beriman, dia pantang untuk tunduk atau untuk direnggut kebebasan dan kemerdekaannya oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh selain Tuhan. Jadi orang yang beriman, sementara dia menyadari keterbatasannya sebagai makhluk dan bahwa dia bergantung kepada penciptanya, namun pada saat yang sama kesadaran ini juga membawa dia pada makna kebebasan yang sungguhnya, kemerdekaan yang sungguhnya, bahwa dia tidak akan pernah mengizinkan dirinya untuk patuh selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam pandangan muwahhid sejati, dia memahami bahwa la mu'athira fil wujudi illallah. Di keberadaan ini tidak ada yang mampu berpengaruh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya kekuatan yang bisa berpengaruh secara independen, mustakil, zat yang betul-betul bebas dalam menentukan apa yang menjadi keinginannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seorang
muwahhid sejati, dia akan sampai pada makna kebebasan dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bahkan kemerdekaan dimulai dari dia merdeka dari dirinya. Banyak orang yang mungkin tidak dijajah oleh orang lain, tidak ditindas oleh orang lain, tidak dipaksa oleh orang lain. Namun pada hakikatnya, dia menjadi hamba dirinya, menjadi budak nafsunya, menjadi budak egonya. Seorang muwahhid sejati, dia bukan hanya merdeka dan bebas dari selain dirinya, bahkan pada langkah-langkah awal, dia telah membebaskan dirinya dari dirinya sendiri. Karena banyak manusia yang dia belum bebas bahkan dari dirinya sendiri. Karena itu kita kadang melihat bahwa ada manusia-manusia yang menjadi budak nafsunya, budak syahwatnya, budak keinginan-keinginan liarnya. Yang mengendalikan dirinya bukan kesadarannya sebagai seorang hamba yang beriman, namun yang mengendalikan dirinya adalah permintaan-permintaan dan tuntutan-tuntutan hawa nafsunya atau egonya, atau logika terbatasnya bahkan. Nah, seorang muwahhid sejati adalah seorang muwahhid, adalah seorang manusia yang dia hanya mengizinkan dirinya untuk tunduk dan patuh kepada yang layak untuk dipatuhi dan kepadanya tunduk. Dan dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muwahhid sejati, dia tidak pernah merasa tergiur dengan imbalan-imbalan atau rayuan-rayuan dari selain penciptanya. Muwahhid sejati juga tidak akan pernah takut dengan ancaman-ancaman, intimidasi selain dari Tuhannya. Nah, hal inilah yang terpancar dalam sosok Abu Abdullah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Perjuangannya di pentas Karbala, yang kemudian menjadi sebuah perjuangan yang monumental dan fenomenal, dan menjadi spirit bagi generasi umat manusia. Meskipun peristiwa ini terjadi puluhan abad yang lalu, namun perjuangan Al-Husain, pengorbanan Al-Husain masih seakan baru terjadi. Tetesan-tetesan air mata yang dipersembahkan untuk Al-Husain, orang-orang yang berduka untuk Al-Husain, seakan Al-Husain baru gugur kemarin sore, atau baru gugur sebulan yang lalu, atau beberapa hari yang lalu. Nah, dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk sedikit mengambil nilai-nilai kemerdekaan dari ucapan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tentu Al-Husain adalah putra Maulal Muttaqin, putra Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dia adalah putra Az-Zahra alaihissalam. Dia adalah cucu dari sebaik-baik manusia, Ar-Rasulullah Azam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Husain adalah sosok yang ketika menghadapi kepala ayahnya yang merekah karena sambaran pedang Abdurrahman ibn Muljam saat beliau khusyuk sholat di mihrabnya, di detik-detik menjelang syahadah sang ayah, Al-Husain sudah mendapatkan pesan seperti ini. Di antara pesan yang sampai dari lisan suci Maulal Muttaqin, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah kuna
lidzalimina khasman walil madhlumina auna. Wahai kedua putraku, wahai Hasan dan Husain, senantiasalah kalian menjadi lawan bagi orang-orang zalim, dan senantiasalah kalian menjadi pelindung bagi orang-orang yang ditindas dan dizalimi. Pesan sang ayah dalam keadaan kepala yang merekah itu tentu memberikan bekas yang luar biasa pada jiwa Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Maulal Muttaqin mendidik anak-anaknya sebagai manusia-manusia yang pantang untuk ditindas, yang pantang membiarkan kezaliman merajalela. Dan pesan itu disampaikan sementara kepala beliau menganga oleh pedang kezaliman. Kuna lidzalimina khasman walil madhlumina auna. Spirit kemerdekaan dan kebebasan yang sungguhnya sudah ada pada jiwa Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, karena dia adalah manusia yang dididik oleh tangan-tangan suci, disentuh oleh tangan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibelai oleh tangan suci Fatimah Az-Zahra alaihissalam, dan juga dibimbing oleh tangan suci Maulal Muttaqin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sehingga semua nilai-nilai kemuliaan manusia telah diterima oleh Al-Husain dari manusia-manusia yang juga mulia, manusia-manusia yang juga suci alaihimussalam. Al-Husain dalam perjalanan perlawanannya kepada kezaliman Yazid putra Muawiyah, di antara yang beliau ucapkan adalah kalimat-kalimat ini. Ala tarawna annal haqqa la yu'malu bih. Tidakkah kalian lihat bahwa kebenaran sudah diabaikan? Kebenaran sudah tidak lagi diindahkan. Wa annal batila la yutanaha'an. Dan kebatilan dibiarkan merajalela, tak terhindarkan. Tidak ada lagi orang yang berani mencegah terjadinya kebatilan. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, ketika masyarakat mengabaikan kebenaran dan membiarkan kebatilan, kita belajar dari kalimat Al-Husain. Liyarghabil mu'min fi liqa'illahi muhiqqan. Dalam keadaan seperti itu, seorang mukmin pantang untuk hidup di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Seorang mukmin harus mengambil peran. Dan peran seorang mukmin sejati adalah melawan kebatilan, melawan kezaliman, membela kebenaran, apapun resikonya. Liyarghabil mu'min fi liqa'illahi muhiqqan. Jadi dalam situasi yang seperti itu, mukmin berhak untuk mengambil sikap berjumpa dengan Tuhannya. Artinya berjuang sampai tetes darah penghabisan. Kalimat berikutnya semakin luar biasa. Fa inni la aral mauta illa sa'adah. Pandangan seorang manusia merdeka sejati, manusia bebas sejati. Dalam situasi dan kondisi di mana kebatilan merajalela dan kebenaran tidak diberikan celah untuk bernafas, Al-Husain mengajarkan kepada kita, fa inni, sesungguhnya aku tidak melihat kematian dalam situasi yang seperti ini, artinya kematian dalam melawan kezaliman, kecuali kebahagiaan. Walal hayata ma'adh-dhalimina illa barama. Dan hidup, melihat, menyaksikan, mendiamkan, atau menerima kezaliman dan penganiayaan serta penindasan orang-orang yang zalim adalah kehinaan. Aku melihat justru kematian dalam melawan kezaliman adalah kehidupan sejati. Dan hidup menanggung kezaliman adalah kematian yang sejati. Karenanya Rasul mengatakan bahwa dalam situasi dan kondisi seperti ini, kematian bagi orang mukmin ketika melawan kezaliman adalah kebahagiaan. Dan hidup bersama orang-orang zalim dalam penindasannya adalah kesengsaraan dan kehinaan. Kalimat berikutnya juga mengajarkan kepada kita, kenapa orang
akhirnya menerima untuk ditindas. Membiarkan para penguasa zalim menginjak-injak haknya. Mengapa? Di antara alasan yang disampaikan oleh Al-Husain adalah karena mereka belum bebas dari dirinya. Diri mereka masih menjadi budak nafsunya, masih menjadi budak harta, masih menjadi budak kekayaan dunia, masih menjadi budak dunia. Nah, orang-orang yang dia belum bebas dari perbudakan dunia, harta dunia, gemerlap dunia, pundi-pundi dinar dan dirham dunia, orang-orang ini dengan sedikit rayuan atau orang-orang yang masih terlena dalam kenikmatan-kenikmatan semu dunia, mereka dengan sedikit ancaman akan takut, akan ciut. Al-Husain menjelaskan, innan nas abidud dunya. Kenapa sih orang-orang membiarkan kezaliman merajalela? Karena mereka adalah budak-budak dunia. Diberi sedikit dunia, mereka sudah membela kebatilan, mereka sudah membela kezaliman. Mereka berada di balik kezaliman, menjadi pendukung kezaliman dan meninggalkan para pejuang keadilan. Innan nas abidud dunya wad-din la'ikun ala alsinatihim. Sementara agama itu hanya seperti manisan yang dikulum di lisan-lisan mereka. Agama itu hanya dipakai, hanya diindahkan ketika agama memberikan manfaat bagi mereka. Ketika agama sudah tidak ada manisnya, ketika beragama ini sudah beresiko dengan ancaman, beresiko dengan kematian, agama meminta untuk berkorban, untuk perjuangan, maka agama menjadi pahit di mulut mereka. Dan mereka dengan mudah memuntahkan agama. An-nas abidud dunya wad-din la'ikun ala alsinatihim yahutunahu ma darrat ma'aishuhum. Ketika beragama ini tidak mengganggu penghidupan mereka, tidak mengganggu kenyamanan hidup mereka, apalagi kalau agama itu menguntungkan kehidupan dunia mereka, ya mereka akan memegang agama itu. Namun فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. Namun giliran agama meminta pengorbanan, meminta perjuangan, ketika di dalam beragama manusia dihadapkan pada ujian-ujian, maka menjadi sedikit orang-orang yang beragama. قَلَّتْ دَيَّانُونَ. Al-Husain mengajarkan kepada kita bahwa merdekakan dirimu. Merdekakan dirimu dari dirimu. Kalau kamu sudah merdeka dari dirimu, maka tidak ada kekuatan selain dirimu yang mampu menundukkan dirimu. Orang-orang yang menjadi budak selain Tuhan, karena mereka pada awalnya telah menjadi budak dirinya, telah menjadi hamba dirinya. Ketika dirinya terpaut dengan harta dunia, maka dengan harta dia akan meninggalkan kebenaran. Dengan apresiasi, dengan kompensasi, dia akan meninggalkan kebenaran, dia akan meninggalkan keadilan. Dia akan siap untuk mendukung kezaliman. Atau ketika manusia umumnya terlalu cinta pada kehidupan dunia, takut pada kematian, berarti dengan sedikit ancaman, dia akan mundur, dia akan meninggalkan para pejuang keadilan. Dan mereka hanya berusaha mencari keselamatan untuk dirinya, meskipun keselamatan itu di dalam kebatilan. Puisi Al-Husain juga mengajarkan kepada kita nilai kebebasan dan kemerdekaan yang hakiki.
Sebelum berpuisi, beliau berucap seperti ini. Innal amra lillah. Wahai hamba-hamba Allah. Wahai makhluk-makhluk Tuhan. Wahai manusia-manusia ciptaan Tuhan. Sesungguhnya semua urusan ini ada di tangan Allah, bukan di tangan selain Allah. Karenanya jangan pernah tunduk kepada selain Allah. Yaf'alu ma yasha. Yang punya kebebasan penuh untuk melakukan dan menentukan apa saja hanya Dia Allah, bukan selainnya. Ini penguasa-penguasa yang kalian takut dengan mereka. Penguasa-penguasa ini boleh jadi mereka lebih dulu meninggal, lebih dulu mampus daripada kalian. Bagaimana kalian mengizinkan diri kalian takut kepada orang-orang yang setiap saat jiwanya terancam dengan kematian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innal amra lillah yaf'alu ma yasha wa rabbuna tabaraka huwa kulla yaumin fi syan. Yang mengendalikan semua urusan dan perkara ini Dialah Allah. Artinya kalau emang kamu mau tunduk, ya tunduklah kepada zat yang layak kamu tunduk kepadanya. Dan sebenarnya kamu tidak bisa untuk tidak tunduk kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia memahami makna tauhid ini, maka dia akan menjadi manusia yang merdeka dan bebas sejati. Dalam puisinya Al-Husain berkata, "Fa'in takunid dunya tu'addu nafisatan." Hai manusia, kalau di matamu dunia ini adalah sesuatu yang berharga, seandainya seperti itu dunia di matamu, fadaru thawabillahi a'la wa ambali. Tempat di mana Allah sediakan tempat itu untuk memberikan imbalan-imbalan dan pahala bagi umat manusia jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia. Bagaimanapun dunia ini, kalian semua tahu, dunia sementara. Dunia sementara. Setiap saat, dengan sedikit peristiwa kita bisa kehilangan nyawa di dunia ini. Jangan pernah menganggap sesuatu yang setiap saat bisa engkau tinggalkan ini adalah kemuliaan, barang berharga. Dunia bukan barang berharga. Boleh jadi kamu hari ini mendapatkan pundi-pundi dinar dan emas dalam jumlah yang banyak, tapi keesokan harinya ajalmu tiba. Kalau memang kamu anggap dunia ini berharga, maka kehidupan yang sementara tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang abadi. Tentu yang abadi jauh lebih berharga daripada yang sementara ini. Dan alangkah bodohnya kalau akhirnya orang menjual kebahagiaan abadinya dengan kebahagiaan sementaranya. Itu pun kalau betul-betul kebahagiaan. Padahal dunia ini syarat dengan berbagai macam musibah. Jangan pernah kalian menjual kebahagiaan abadi dengan kebahagiaan semu sementara di dunia. Al-Husain melanjutkan syairnya. Wa in takunil amwal litarki jam'uha. Ini harta-harta yang kalian kumpulkan, bukankah pasti akan kalian tinggalkan? Seseorang boleh menumpuk harta, tapi usianya terbatas. Banyak orang yang meninggal dunia sementara hartanya masih belum dia sentuh. 5% belum dia sentuh. Hartanya banyak, namun usianya tidak cukup untuk menghabiskan hartanya. Kalau memang harta ini dikumpulkan untuk ditinggalkan dengan kematian, fama balu matrukin bihil mar'u yabkhalu. Kenapa orang ketika hendak berjuang dengan hartanya, dia menunjukkan sifat kikir, menunjukkan sikap pelit. Pelit pada harta yang sedianya akan ditinggalkan adalah kerugian. Karena harta yang diinfakkan, digunakan dalam hal-hal yang baik di jalan Allah SWT, itu menjadi tabungan yang hakiki. Wa in takunil abdanu lil mauti unsyiat faqatlum ri'in bisayfi fillahi afdalu. Bagaimanapun juga manusia akan mati. Kalau memang sedianya manusia akan mati, maka terbunuhnya seorang manusia dengan pedang di jalan Allah jauh lebih mulia. Mati sebagai martir, mati sebagai syahid, mati sebagai pejuang keadilan, pembela kaum tertindas,
membela kebenaran jauh lebih mulia daripada orang mati karena penyakit tertentu umpamanya. Karena kematian memang pasti. Dan badan manusia ini di dunia akan mengalami kematian. Wa in takunil arzaq qisman muqaddar. Kalau seandainya rezeki-rezeki itu adalah hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqillatu hirsil mar'i fil kasbi ajmalu. Maka tidak rakusnya seorang manusia dalam mencari harta itu lebih elegan dan lebih menjaga kemuliaan diri manusia. Dan pada puncaknya Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika diancam dengan kematian oleh manusia culun seperti Ibnu Ziyad, manusia yang sangat hina seperti Ubaidillah ibn Ziyad, Al-Husain kemudian mengatakan, ala wa inna ad-da'iyya ibn ad-da'i qad rakaza baina ithnatayn, baina as-silmati wad-dhillah wa hayhat min ad-dhillah. Aku seorang yang dididik oleh tangan-tangan mulia, oleh kesatria-kesatria sejati, oleh sebaik-baik manusia, diancam oleh cecunguk seperti Ubaidillah ibn Ziyad untuk tunduk dan diancam dengan pedangnya. Dan alangkah jauhnya kehinaan dari orang seperti aku, kata Al-Husain. Waihat minnadillah. Itulah sekelumit spirit kemerdekaan dari tragedi Asyura. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Assalamualaikum walal arwahil lati hallat bifina'ik. Alaikum minna jami'an salamullahi abadan ma baqina wa baqiyal lail wan nahar. Wala ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى